Vivo Indonesia update lagi nih V-series terbarunya setelah kemarin ya, barusan kayaknya V27 5G itu masih panas banget sekarang, masih mantep secara value, dan kemarin juga baru aja menang di video kamera blind test comparisonnya Best Indotech. Yang belum nonton nanti bisa nonton di habis video ini, kita taruh di akhir ya. Dan yes, ini dia Vivo V29 5G yang dapat beberapa fitur baru, ada specs baru, warna baru, dan juga kamera yang baru juga. Ya udahlah, langsung aja guys kita bahas lengkap di video kali ini. Let's go! Rasanya tuh baru kemarin ya, Vivo V27 5G rilis. Dan ternyata pas dicek, udah 6 bulan aja. Tepatnya udah di bulan Maret 2023 dan sekarang udah bulan September. Udah rilis versi penerusnya, Vivo V29 5G. Gila ya, makin cepet aja siklus HP. Biasanya tuh kalau gua cek tuh 7 bulan sebelumnya, sekarang udah 6 bulan. Bentar lagi bisa tiap bulan ada HP baru ya. Dan pasti banyak dari kalian yang komen, baru aja bang, gue kemarin beli V27 5G. Tapi sebenarnya tenang aja, buat kalian yang baru beli V27 itu karena sebenarnya improvement di sini terbilang minor, tapi bisa dibilang ya menjawab juga keluhan gue soal V27 5G sebelumnya. Ada apa aja? Yuk kita cek aja langsung. Pertama dari segi desain. Vivo V29 nggak banyak berubah ya. Kalau dilihat ya sudut-sudutnya serba lengkung, tipis bodinya, jadi kalau digenggam itu mantep, mewah berasanya ya. Dan perbedaan utama dibanding sama sebelumnya, dibanding V27 adalah di bagian frame kamera, di mana di sini tuh Vivo V29 sedikit lebih gede bentuknya ya. Dan warna juga baru nih, ini salah satu warna barunya namanya Peak Blue. Bukan pik Pantai Indah Kapuk ya, tapi ini pik peak. Coraknya kayak pasir, memang kayak pasir di pantai gitu ya, pas lagi musim panas, jadi ya pengen jalan-jalan gitu bawaannya kalau lihat belakang HP ini. Cuman pilihan warna biru ini juga dikasih finishing warna glossy, yang gua agak aneh, kayaknya tren glossy balik lagi, jadi ini lebih gampang nempel fingerprint, tapi ya emang nggak gitu kelihatan sih ya kalau di kamera ya. Dan ada satu lagi, warna utamanya yaitu warna velvet red, yang agak keunguan gitu kalau kena sinar matahari ya, karena dia pakai teknologi si color changing fluoride AG glass yang cakep sih, matte gitu ya, super classy dan elegan juga kelihatannya. Kalau lagi nggak kena matahari, warnanya tetap kayak merah merona kayak gitu. Nah, yang baru di Vivo V29 ini adalah Aura Light Portrait-nya ya, yang makin gede nih ya, lingkarannya silau banget. Plus ada juga fitur Smart Lighting Control, itu untuk ngatur si color temperature-nya bisa cold atau ke warm, jadi agak biru ke kuningan kayak gitu. Konsepnya si Aura Light Portrait ini tuh simple, jadi kalau kayak foto orang gitu bisa kasih cahaya yang soft buat subjeknya ya. Jadi kayak menyerupai pencahayaan profesional yang pakai softbox kayak gini. Bisa kalian lihat hasil jepretan perbandingannya dengan dan tanpa Aura Light. Plus di sini juga sebenarnya gue compare lagi sama flash, karena HP ini masih ada flash satu lagi ya. Jadi kalau dipakai flash itu kalian bisa keseluruhan lingkungan jadi terang banget, sedangkan kalau Aura Light itu bisa fokus ke subjeknya aja. Jadi kita bisa bikin look foto yang lebih moody kayak gitu ya. Dan selling point yang ini bisa dibilang cukup unik sih, walaupun penggunaannya ini mesti bener-bener dipikirin ya biar bisa dapat output foto yang maksimal. Nah, untuk sensor kamera sendiri masih pakai 50 megapiksel di Vivo V29 ini, cuma ini beda sama 50 megapiksel yang ada di V27 karena sensornya ini pakai kode GN5, sedangkan sebelumnya itu pakai IMX766V. Nah, kalau kita cek buat foto-foto, hasil foto jepretan V29 di area terang dan di daerah gelap, ini detail objeknya tajam ya, warna juga natural di siang hari, HDR-nya juga good. Dan kalau kita pindah ke area low light, menurut gue ini masih oke, subjek yang didapat juga detailnya masih oke tanpa Aura Light-nya sekalipun. Super wide angle, ultra wide sendiri cakep kalau cahayanya cukup, cuma di area low light ya pasti biasa selalu berasa noise ya, detailnya selalu berkurang di sana. Dan favorit gue adalah sekarang tuh mode portraitnya yang ada pilihan 2x, jadi ini lebih proper buat framingnya, kerasa lebih dapat fotonya ya, dan potongan bokehnya juga rapi. Jadi walaupun nggak ada lensa optical telefotonya, tetapi hasil digital zoom 2x di Vivo V29 itu masih kelihatan detail. Buat selfie-nya sendiri, ini one of the best sih menurut gua untuk HP di kelas harganya. Angle lensanya tuh lebar banget, sensornya gede juga, jadi detail pas selfie juga oke banget, dan bisa buat grup rame-rame semua dapat detail yang jelas. Cuma sayangnya satu nih dari kamera sistemnya si Vivo V29, yaitu shutternya yang menurut gua agak suka nge-lag kalau gua pencet berkali-kali sampai kadang ada gambar hijau kayak gitu ya. Mungkin karena software pre-production-nya yang semoga ini bisa diperbaikin sama tim Vivo Indonesia. Oke guys, ini dia untuk kamera depan dari Vivo V29 5G, dan lensanya lebar banget sih ini. Terus uniknya kalian juga bisa ngezoom tuh ya.
Jarang nih kayaknya ada beginian nih di smartphone Android. Dan ini resolusi 4K 30 fps. Udah mau maghrib, kondisinya agak gelap nih, tapi warnanya oke sih, skin tone bagus. Kestabilannya sih kalian bisa nilai sendiri, dan audionya juga sekalian. Kita pindah ke kamera belakang. Oke, ini kita di kamera belakang resolusi 4K 30 fps. Sayangnya kalau di resolusi 4K itu kita nggak bisa pindah ke lensa ultrawide nih. Jadi kita mesti pindah ke 1080p baru bisa. Kita coba ganti ya. Oke, ini 1080p 30 fps, kita bisa pindah nih ke lensa ultrawide. Nah, kayak gini. Ini kondisi udah maghrib again ya, jadi agak gelap, tapi oke sih so far. Cuma gini, di pencetan zoomnya kita mesti zoomnya sedikit-sedikit gitu guys. Kita tes untuk kestabilan ya, ada mode ultra steady-nya. Nah, untuk mode ultra steady sama di resolusi 1080 30 fps juga. Ini gue sambil lari aja balik ke studio lagi. Oke, selain sensor kamera yang diganti, chipset dari Vivo V29 juga baru nih. Dari sebelumnya Dimensity 7200, sekarang jadi Snapdragon 778G. Nah, untuk RAM dan storage-nya ada dua pilihan juga sekarang. Yang gede-gede 8256, dan yang baru ini adalah yang gede banget 512GB. Plus nggak lupa ada fitur juga 8GB extended RAM. Balik lagi ke chipset, ada beberapa perbedaan nih, terutama di benchmark. Kita cek di Geekbench 6, itu ada kenaikan 10% di multicore-nya, walaupun sedikit penurunan di single core. Tapi di Antutu nih ya, itu turun sampai 13%, karena GPU dan memory score di Snapdragon 778G ini lebih kecil. Memang dari segi angka benchmark ada penurunan, tetapi dipakai harian sih nggak berasa banget ya, 11-12 lah. Paling berasa ketika di push maksimal, terutama kayak gue tes buat render video di CapCut. Di sini ada perbedaan waktu yang lumayan signifikan nih, bisa sekitar 10-15%. Again, mungkin karena faktor software juga yang masih pre-production ya, jadi ya nanti kita cek beberapa waktu ke depan. Dan untuk software sendiri ini dapat jaminan update sampai 3 tahun. Untuk baterai masih kurang lebih sama 4600 mAh, dan pemakaian sehari-hari kalau dicek screen on time itu bisa range yang lumayan panjangnya 8-10 jam tergantung penggunaan. Jadi itu tadi kurang lebih sama, cuma dari segi charging ada improvement yang lumayan nih. Sekarang udah pakai 80 watt flash charge yang bisa isi baterai 10-90% dalam setengah jam aja, lebih sedikit. Nah, lanjut ke lengkungan. Body Vivo V29 ini masih nyambung ya ke layar ya. Jadi curved screen, in-display fingerprint juga. Nah, panelnya sendiri masih pakai 1.5K AMOLED, 120Hz refresh rate dengan 1000Hz instant touch sampling rate. Ini ukuran 6,78 inci, tapi sekarang resolusi juga naik tadi ya. Pixel per inch juga naik ya, karena tadi 1.5K. Jadi buat nonton film atau buat sosmedan, scrolling-scrolling udah mantep lah, udah enak, pasti udah diamin aman dan nyaman. Cuma memang satu yang nggak aman dan nyaman di sini yaitu audionya, yang mana belum ada improvement di sini, masih pakai mono speaker. Ya, meskipun hanya mono speaker, V29 juga masih ada fitur audio booster, jadi suaranya masih terbilang kenceng, dan buat kuping gua masih aman lah, masih acceptable. Tapi tolonglah Vivo, ayo come on, V-series harus sekarang udah stereo speaker semua gitu loh, kenapa enggak di sini? Nah, tahun ini Vivo memang banyak berinovasi di bagian kameranya dan hasilnya terbilang bagus. Terbukti dengan Vivo dapat voting terbanyak ya di blind test foto Best Indotech, walaupun Vivo tuh baru pertama kali loh ikutan blind test kemarin ya. Dan itu ikutan karena memang foto kameranya tuh hasilnya bagus dan menarik di kelasnya gitu kan. Ditambah lagi sekarang fitur Aura Light Portrait-nya ini yang semakin unik ya, semakin gede ya. Dan emang nggak biasa ditemuin di HP lainnya. Unique selling point banget. Secara looks memang lebih fresh warna-warna barunya ini ya. Sayangnya memang dari segi performance belum ada peningkatan, bahkan bisa dibilang sedikit menurun ya, 11-12, tapi ya udah cukup lah buat penggunaan sehari-hari, bahkan untuk penggunaan sampai 2-3 tahun ke depan karena software update juga dapet ya. Emang di Vivo V series lebih fokus ke aspek desain yang elegan sama di fotografi. Cuma memang Vivo perlu upgrade banget nih audionya ya, yang mana masih mono ya dari generasi sebelumnya. Bikin experience kurang maksimal buat entertainment sehari-hari. Dan again, buat kalian yang masih pakai Vivo V37 atau yang baru beli, tenang aja, kalian nggak rugi kok. Malah kan sekarang harganya udah lebih affordable ya. Jadi tenang, oke?
So, yes itu tadi buat Vivo V29 5G. Menurut kalian, apa yang harus lagi diimprove sama series Vivo ke depannya? Tulisin di kolom komentar. Kalau bisa tulisin audio yang banyak ya. Speakernya stereo dong. Oke? Oke, thank you so much guys for your time. Nama gue Malvin. Like, subscribe, dan hidupin lonceng. Kalau kalian nggak kenalan update tentang tech and gadget, ngomongnya belibet lagi. Itu aja, thank you so much. Nama gue Malvin. Stay safe, healthy, and bye-bye. Biru, cocok nggak biru? Biru Besidotek sih ya sebenarnya ya.